Halo teman-teman, nama saya Putri Anggraini dengan NIM 512019-015 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai verb, noun, dan juga adjektif. Langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu verb. Nah, verb merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan, suatu kejadian atau keadaan dan juga sikap. Nah, kata kerja ini akan berbeda pada setiap tenses. Kata kerja ini terdiri dari dua. Yang pertama, action or occurrence atau kata kerja yang menunjukkan tindakan atau suatu kejadian. Contohnya drink, minum, atau walk, run, sell, choose, buy, carry. Dan yang kedua yaitu non-action. Non-action ini menunjukkan keadaan, nalar, atau emosi. Nah, contohnya itu agree, setuju, imagine, membayangkan, trust, mempercayai, admire, mengagumi, regret, menyesal, doubt, meragukan, dan juga suppose, mengira. Gini, cara gampangnya kalau yang action itu yang benar-benar bisa dilihat dengan mata apa kata kerja yang kita lakukan itu, sedangkan untuk non action itu tidak bisa kita lihat. Terus ada dua jenis verb, yang pertama regular verb dan juga irregular verb. Untuk regular verb itu kata kerja yang beraturan atau biasa. Nah, regular verb ini mudah diprediksi dan bentuk simple past serta past participenya cukup diberi akhiran ed pada kata kerja dasarnya. Contohnya itu abducted yang berarti menculik. Dan yang kedua ada irregular verb, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja ini tidak mudah diprediksi dan tidak memiliki akhiran ed di belakang kata kerjanya. Nah, bentuk simple past dan past participenya ini harus dipelajari dan juga dihafalkan apabila kita akan menggunakannya dalam berbagai struktur kalimat bahasa Inggris. Nah, regular verb ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama ada kata kerja yang berakhiran e cukup ditambahkan d. Bisa dilihat di contoh. Terus yang kedua, kata kerja yang berakhiran huruf konsonan ditambah huruf y, y-nya nanti akan hilang dan digantikan dengan it. Contohnya liquefy. Nah, F itu adalah huruf konsonan ditambah dengan Y, maka huruf Y-nya akan hilang. Jadi kata kerjanya jadi liquefied, yaitu yang artinya mencairkan. Yang ketiga ada kata kerja berakhiran huruf vokal dan konsonan, maka huruf konsonannya ini akan digandakan dan ditambahkan dengan ed. Contohnya knit, huruf konsonannya itu T akan digandakan menjadi knitted yang berarti merajut. Terus ini adalah perubahan bentuk kata kerja reguler. Ada accept, menerima menjadi accepted, terus accost, menegur menjadi accosted, terus nip, menggigit menjadi nipped, falsify jadi falsified, courtesy menjadi courtesied, justify menjadi justified, grab jadi grabbed, obey jadi obeyed, handle jadi handled. Nah, berikutnya ada perubahan bentuk kata kerja irregular. Nah, contohnya itu bind, mengikat. Tidak sama seperti yang reguler tadi kan. Kalau reguler tadi kan cuma ditambahkan ed. Kalau yang irregular ini bentuknya berbeda di setiap verb 1, verb 2, dan verb 3-nya. Verb simple past-nya jadi bound dan past participle-nya juga bound. Untuk draw atau menggambar itu jadi drew, drawn, go, went, gone, partake, partook, partaken, repay, repaid, repaid, sign, shown, shown, shake, shook, shaken, write, wrote, written, treat, truth, trodden. Nah, ini ada beberapa contoh penggunaan verb 1 pada kejadian rutinitas. Nah, yang pertama ada my grandmother knits every night. Di sini yang menunjukkan kalau ini tuh rutinitas tuh yaitu my mother knits
every night. Every night itu yang menunjukkan rutinitas, yaitu setiap malam. Nah, kenapa needs itu pakai S? Karena my grandmother itu singular, jadi pakai S. Langsung yang kedua, my sister feeds the cat every day. Jadi saudara perempuanku memberi makan kucing setiap hari. Nah, every day ini adalah yang menunjukkan rutinitas, dan my sister merupakan singular, jadinya kata kerjanya kita tambahi S. Terus ada the girl repays her grandfather's medicine every month. Shakira wears a bandana every she plays with her friend. Rama writes novel every midnight. Nah, ini adalah contoh penggunaan yang plural, yaitu Nanda and Kayla always sing at the end of the year stage. Nah, kenapa kata kerjanya itu nggak pakai S? Karena kita menggunakan subjeknya plural, yaitu Nanda and Kayla. Terus they go to traditional market every Sunday morning. Nah, they itu kan juga plural, jadinya verbnya tidak diberi S. Terus my alarm rings every 5 AM. We learn cook every week. Dira's friend shop some clothes every eat. Berikutnya ada penggunaan verb 1 pada fakta. Contoh yang pertama yaitu Indonesia implements PPKM level 4 until 2 August 2021. Nah, Indonesia menerapkan PPKM level 4 ini kan sebuah fakta, dan Indonesia ini subjeknya singular, jadi implements atau kata kerjanya kita beri S. Terus Muslim slaughter sacrificial animal every Eid al-Adha. Muslims itu kan plural, yaitu umat muslim kan, plural, jadi verbnya atau slaughternya itu nggak kita kasih S, yang artinya umat muslim menyembelih hewan kurban setiap hari raya Idul Adha. Yang ketiga ada Senior High School 3 Salatiga applies a zoning system to accept new student. Yang keempat ada vegetable traders sell their wares at the Salatiga morning market. Nah, vegetable traders ini kan subjeknya plural, jadi sell atau menjual, verbnya itu nggak kita kasih S. Terus we make hair chocolates as coursework. Nah, ini juga we kan plural, jadi make-nya itu nggak kita kasih S. Terus my mother plants sunflower in the yard, itu singular, jadi verbnya kita kasih S. Terus mother asked me to cook rice, ini juga singular, jadi ask atau verbnya kita kasih S. Dan verb 2 terjadi di masa lampau dengan waktu yang jelas, jadi contohnya itu we went to Lombok Island 3 years ago. Jadi kan ini waktunya jelas, 3 tahun yang lalu. Terus jadinya kita menggunakan verb 2 yaitu when. When merupakan verb 2 dari go yang artinya pergi. Kemudian yang kedua, I attended my sister's wedding in Ungaran last year. Jadi aku menghadiri pernikahan saudara perempuanku di Ungaran tahun lalu. Kan waktunya jelas kan, tahun lalu. Terus makanya verbnya kita gunain verb 2 yaitu attended yang artinya menghadiri. Terus my father cooked rendang 3 days ago. Ini juga waktunya jelas, 3 hari yang lalu, makanya verbnya kita gunain verb 2 cooked. Terus I started study at Satya Wacana Christian University Science 2019. Itu startednya kita pakai verb 2. Terus ada lagi Indonesia experience a COVID-19 pandemic since last year ago. Itu Indonesia mengalami pandemi COVID-19 sejak 1 tahun yang lalu. Itu 1 tahun yang lalu tuh kan lampau, jadi experience atau verbnya itu kita gunain verb 2. Terus ada my grandmother coconut fell yesterday afternoon. Yesterday afternoon itu juga waktunya lampau, jadi kita verb 2-nya yaitu fell, itu verb 2 dari fall yang artinya jatuh. Terus penggunaan verb 3. Nah, penggunaan verb 3 ini sudah diselesaikan di masa lampau, tetapi waktu terjadinya tidak jelas. Kalau yang verb 2 tadi kan waktunya jelas. Nah, kalau verb 3 ini tidak jelas. Contohnya, we have graduated from Senior High School 3 Salatiga. Jadi ini kan dia menceritakan kalau dia itu udah lulus dari SMA 3, tapi tidak diberitahu kapan waktunya dengan jelas kan. Jadi kita pakai verb 3.
graduated itu. Dan kenapa kita pakai have? Karena we itu kan subjeknya plural, jadi kita pakai have. Terus my family has sold all the junk to make the house cleaner. Nah, ini juga nggak diketahui kapan waktunya dengan jelas. Dan kenapa kita pakai has? Karena my family itu merupakan singular, jadi kita pakainya has. Dan sold itu merupakan verb 3 dari sell yang artinya menjual. Terus I have stayed at Favel Hotel in Lombok, itu stayed itu juga verb 3 dari stay yang artinya menginap. Terus kenapa kita pakai have? Karena I itu plural, dan bukan plural, maksudnya I itu pakainya have. Terus I have vaccinated twice, the thief has broke stolen diamond. Terus contohnya ada lagi, the police have found the drug dealer's hideout. Dan ada contoh lagi, Ale and Naren have given money to the beggar in the traffic light. Penggunaan verb 3 pada kalimat pasif. Nah, contohnya the candle is used to repel fleas, yang artinya lilin itu digunakan untuk mengusir lalat. Kalimat pasif ini kebalikannya dari kalimat aktif ya. Jadi kita gunainnya verb 3 used itu. Terus yang kedua, the civil dress was worn by my sister at her graduation. Yang verb 3 itu worn merupakan verb 3 dari wear yang artinya memakai. Terus yang ketiga ada elected, itu verb 3 juga. Terus betrayed itu juga verb 3. Terus kenapa kita pakai was, were itu karena kalau singular kita pakai was, tapi kalau plural contohnya yang farmers were given counseling about organic fertilizer by agriculture student yesterday, itu pakainya were karena subjek farmers itu kan plural gitu. Terus ada juga kalimat negatif. Kalau verb 1 itu kita cukup Dira's friends shop some clothes every 8, itu kan posisinya. Kalimat negatifnya jadi Dira's friends do not shop some clothes every 8. Jadi kita langsung diberi do not aja. Terus kalau Rama writes novel every midnight, itu kan Rama itu kan subjeknya singular, dan di situ pakainya writes kan, ada s-nya. Tapi kalau negatifnya s-nya itu dihilangkan dan do not-nya itu jadi does not. Jadi Rama does not write novel every midnight. Jadi perbedaannya kalau yang subjeknya plural itu pakai do not, kalau yang singular itu does not. Terus kalau yang verb 2, we kan contohnya we went to Lombok Island 3 years ago. Nah, negatifnya jadi we did not went to Lombok Island 3 years ago. Jadi kalau yang verb 2 itu tinggal kita tambahin did not di depan subjeknya, di belakang subjek. Lanjut, kalau yang verb 3, the police have found the drug dealer hideout. Jadi negatifnya the police have not found the drug dealer hideout. Nah, kenapa kita pakai have? Karena the police ini kan artinya para polisi, yang subjeknya tuh plural, jadi kita pakai have not gitu. Kalau yang my family has sold all the junk to make the house cleaner, jadi my family has not sold all the junk to make the house cleaner. Nah, karena my family ini subjeknya singular, makanya kita pakai has not. Terus ini adalah kalimat interrogatif yang jawabannya itu kalau enggak yes, no gitu. Ya, kalau verb 1 dan verb 2 itu tinggal depannya dikasih does, do atau did plus subject plus verb 1. Nah, ini contohnya, does she read novel every midnight? Apakah dia menulis novel setiap tengah malam? Nah, kenapa kita pakai does? Karena tadi kan she itu singular, jadi kita pakai does, dan verb 1 dari menulis itu write, jadi gitu. Terus kalau they itu kan plural, jadi kita pakai do. Dan kalau ini kan contoh yang ketiga itu pakai did karena waktunya lampau, yaitu last night, dan tetap pakai verb 1.
Terus interrogatif yang rumusnya subjek plus verb 1 atau plus 2 dikasih doesn't, does not, do not, did not plus subjek lagi. Contohnya, she reads novel every midnight. Does not see, artinya dia menulis novel setiap tengah malam kan. Seperti yang awal tadi, kalau singular tinggal tambahin does, kalau plural gitu do, jadinya does not dan do not. Kalau yang waktunya lampau itu kan tinggal kita tambahin did, jadi did not, terus kita pakainya verb 2. Verb 2 dari menulis itu wrote. They wrote novel last night, didn't they? Mereka menulis novel tadi malam kan, gitu. Terus kalau rumusnya does not, do not, did not plus subject plus verb 1 itu jadinya does not she read novel every midnight. Bukankah dia menulis novel setiap malam? Ya masih seperti yang awal, kalau singular itu pakai does, kalau plural do. Terus rumus yang ini itu subject plus does not atau do not atau did not ditambah verb 1 ditambah kalimat lagi, terus ada does atau do atau did ditambah subject. Dia tidak menulis novel setiap tengah malam kan, nah itu kan jadi kita pakai does not. Terus kalau contohnya yang plural itu they do not write novel every midnight, do they? Mereka tidak menulis novel setiap malam kan. Dan kalau kita yang terjadi di masa lampau itu kita tetap pakai verb 1. Contohnya, she did not write novel last night, did she? Tuh. Terus kalau interrogatif yang rumusnya 5W1H ditambah does atau do atau did ditambah subjek ditambah verb 1, itu contohnya kayak gini. What does she read every night? Apa yang dia tulis setiap tengah malam? Terus kalau when does she read novel? Kapan dia menulis novel? Terus ada di mana dia menulis novel setiap tengah malam? Ada mengapa dia menulis novel setiap tengah malam? Dan juga kalau ada pengecualian, kalau who reads novel every midnight itu kita subjeknya dikasih S. Terus how does she read novel every midnight? Bagaimana dia menulis novel di tiap tengah malam? Ini juga ada contoh-contoh yang lain. Ini kalau plural kita pakainya do. Terus ini kalau yang lampau, what did she atau they read last night itu kita tetap pakai did. Dan nanti kalau yang lampau ini pas who wrote novel last night itu kita verbnya pakai verb 2. Ada noun atau kata benda. Nah, kata benda yang digunakan untuk kata benda ini digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda atau sesuatu atau tempat, hewan, tumbuhan, dan juga ide. Nah, kata benda ini yang merujuk pada benda fisik, contohnya table, house, phone, floor, water, wine, dan lain-lainnya. Dan untuk konsep abstrak itu misalnya time, idea, opinion, age, difficulty, dan lain-lain. Nah, noun ini bisa berfungsi sebagai subjek dan juga objek dalam kalimat. Nah, terdapat beberapa jenis noun. Yang pertama ada jenis-jenis noun berdasarkan bentuknya, itu ada concrete noun dan abstract noun. Nah, concrete ini adalah noun yang dapat dilihat atau diamati oleh panca indera. Contohnya book, eraser, bottle, flower, chair, classroom, star, moon, fire, dan lain-lainnya. Kalau yang abstrak itu noun yang kita tuh tidak dapat melihat dan sifatnya abstrak atau semu berupa konsep. Nah, biasanya ditandai dengan akhiran s, h, ens, nc, ion, tion, dom, hood, ice, ism, man, nest, ship. Gitulah contohnya happiness, emergency, falsehood, freedom gitu. Untuk jenis noun yang kedua yaitu noun berdasarkan bisa tidaknya dihitung. Ada countable noun dan uncountable noun. Countable noun itu noun yang dapat dihitung dan contohnya itu dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3 gitu. Contohnya cup, itu jadi 1 cup. Terus yang kedua ada noun countable noun yang diikuti artikel a atau n dalam bentuk tunggal.
itu contohnya cup menjadi a cup. Nah, kalau untuk yang bentuknya jamak atau plural itu kita akhirannya kita beri s atau es. Contohnya cup menjadi 3 cups. Terus terdapat noun yang bentuknya tidak beraturan ketika berbentuk jamak dan tidak ditambah s atau es, tapi dia memiliki bentuknya sendiri. Ini contohnya man. Jadi a man, two men, three men, many men. Terus uncountable noun itu noun yang tidak dapat dihitung. Yang dihitung tuh takaran atau wadahnya. Contohnya milk, jadi a glass of milk, two glass of milk. Terus dia tuh tidak dapat diikuti hitungan. Contohnya milk itu nggak bisa jadi one milk, karena kan milk nggak bisa dihitung satu gitu kan. Yang dihitung itu takarannya. Terus dia juga tidak bisa diikuti artikel atau a milk, itu nggak bisa. Terus tidak ditambah s dan es jika berbentuk jamak, itu two milks, itu juga nggak bisa. Terus ada juga mixed noun. Nah, mixed noun ini noun yang bisa menjadi countable dan uncountable tergantung kondisi di mana ia digunakan dalam kalimat. Nah, contohnya ini rambut. I saw a hair on the floor. Hair ini dapat dihitung karena dia kan dia di lantai kan, jadi mungkin ada beberapa dan bisa dihitung, jadi ditambahi di depan hair. Kalau she curled her hair tidak dapat dihitung karena tidak lazim untuk dihitung, karena kan di kepala, nggak mungkin kan hair dihitung. Terus countable atau uncountable dan concrete atau abstrak. Nah, ini perbedaan dari countable dan uncountable. Contohnya apartemen, artis, bed, factory, film. Kalau yang uncountable contohnya advice, angel, beauty, better itu. Dan untuk konkret itu kan yang tadi nyata gitu kan, apartemen gitu, artis, tas, tempat tidur, pabrik, film. Dan kalau yang abstrak itu contohnya rencana, kesalahan, pekerjaan, satisfaction, kecantikan, keuangan gitu. Nah, ini contoh kalimat yang menggunakan single noun. Jadi kita pakai yang sederhana aja, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, noun yang berfungsi sebagai subjek ini akan melakukan kerja, dan untuk noun yang berfungsi sebagai objek maka akan dikenai kerja. Contohnya I make a cake with my mother. Nah, noun di sini kan I, kita berfungsi sebagai subjek, jadi dia melakukan kerja yaitu make. Terus we pick 5 tomatoes in our garden. Nah, we itu kan verbnya, nounnya jadi subjek, jadinya kita melakukan kerja yaitu pick. Terus ada lagi collective nouns, noun yang menunjukkan adanya gabungan dari orang, hewan atau tumbuhan, atau tempat ataupun benda. Nah, umumnya ini dianggap tunggal atau singular. Contohnya audience, itu kan para pendengar, itu dianggapnya singular. Club, crowd atau kerumunan, family atau keluarga, government atau pemerintah, group, pair atau pasangan, team, furniture, equipment, dan bunch, kelompok, itu biasanya dianggap singular. Terus ada yang dapat dijamakkan, yaitu people, orang, poultry, unggas, children, anak-anak, cattle, ternak, polisi atau police. Terus ini adalah contoh kalimat yang menggunakan collective nouns. My boyfriend give me a bucket of flower. Nah, ini yang disebut collective noun itu yang bucket. Terus kenapa kita give-nya pakai s? Karena my boyfriend itu singular. Terus I see herd of big elephant in the Gembira Zoo, itu yang jadi collective noun-nya itu herd. Terus Rania needs a pair of shoes, itu yang jadi collective noun-nya pair. The singer greets the audience from the stage, itu audience. Jason photograph a crowd-nya jadi kolektif. Terus furniture, head, he is the head of my organization. Terus ada compound nouns. Nah, compound noun itu menggabungkan kata-kata untuk membentuk compound. Nah, ada yang noun plus noun atau kata benda utamanya adalah yang di akhir. Contohnya post office, itu kantor pos. Nah, kata benda utamanya itu office.
Terus full moon, kata benda utamanya itu moon, bulan purnama, self confidence, dance floor, heart attack, address book, movie star. Dan ada juga adjective noun. Adjective noun itu contohnya genius student, genius sebagai adjective dan student sebagai noun. Fancy dress, fancy itu sebagai adjective plus dressnya sebagai noun. Terus bad writing dan seterusnya itu sama bentuknya. Ada juga common noun lebih dari 2 kata. Nah, kata benda utamanya ini biasanya di akhir. Contohnya proficient international swimmer atau atlet renang internasional yang mahir. Nah, kata benda utamanya itu berarti swimmer atau atlet renang. Terus slippery dance floor atau lantai dansa yang licin itu berarti kata benda utamanya itu floor atau lantai. Gitu. Terus ini adalah contoh kalimat menggunakan common nouns. Contohnya I have stayed in an expensive luxury hotels. Yang saya garis bawahi itu adalah common nouns-nya. Terus this ignorant big brother makes me cranky. My sister taught me bad writing. The proficient international swimmer won the competition. The model is wearing a fancy dress for a fashion show. Terus ada juga non pras, yaitu frasa yang menggunakan kata benda. Kata benda utamanya umumnya di awal kalimat ya. Biasanya digunakan seseorang itu untuk berbicara atau menceritakan dari detail ciri-ciri suatu benda kepada orang yang dimaksud atau pendengar. Nah, contohnya that boy with long hair, anak laki-laki dengan rambut gondrong. Cookies on the table, cookies di atas meja. The statue in the middle of the city. Durian tree next to the grave, beauty womb from within. Terus ini adalah contoh kalimat menggunakan non phrase. I saw a boy with long hair. Nah, boy with long hair ini adalah non phrase-nya. Terus cookies on the table ini juga. Terus kalau yang ketiga itu statue in the middle of the city, itu non phrase-nya. Terus yang keempat the durian tree next to the grave, itu non phrase-nya. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat ini kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata ganti dan kata benda yang masih general. Contohnya bad, jelek jadi more bad, most bad, smart, more smart, most smart, terus big, bigger, biggest gitu. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu quality of noun dan quantity of noun. Nah, quality ini adjektif yang dapat diberi imbuhan. Contoh adjektif dalam bentuk dasar ini nanti akan saya beri warna hijau, dan untuk contoh adjektif yang berimbuhan nanti berwarna biru. Nah, ini adalah contoh-contoh imbuhan. Ada at, and, in, di, dan sebagainya. Bisa dilihat di PowerPoint. Nah, untuk quality of a noun, yang hijau ini tadi kan yang kata dasar. Terus kalau yang biru yang saya beri imbuhan, jadi tall, tinggi, dark, gelap, naughty, nakal, diligent, rajin. Terus yang berimbuhan itu contohnya talented, itu kita beri imbuhan ed. Careless atau ceroboh itu imbuhannya less, dan kompeten itu imbuhannya and, dan useful itu tambahan imbuhannya full, dan sebagainya. Sedangkan untuk quantity of noun itu contohnya half atau setengah, several beberapa, many atau much itu banyak, whole seluruh, 30 30, 1/5 1/5. Untuk quantity of a noun itu jadi 2 juga. Yang pertama ada countable noun dan uncountable noun. Kalau yang countable noun itu sama, yang lot of, whole of, some, whole, 1/5 of gitu sama. Tapi kalau yang countable itu pakainya several, few atau many. Kalau yang uncountable itu pakainya little atau a little bit atau much. Nah, ini contoh yang countable. Pertama ada a lot of bicycle, banyak sepeda. Terus several lectures, beberapa dosen, many bag, banyak tas. Half of bed, setengah dari tempat tidur. Few artist, beberapa artis. 1/5 of apple, 1/5 dari apel. Dan untuk yang uncountable ini contohnya a lot of water, karena water ini kan uncountable, jadi ya banyak air. Half cup of coffee, setengah cangkir kopi. Terus half cup of coffee ini F nya 1 aja yang off nya.
1/5 of a glass of mango juice, itu 1/5 dari segelas jus mangga. Much oil, banyak minyak. Little butter, sedikit mentega. Nah, ini adalah contoh penggunaan adjektif yang bentuknya adjektif plus noun, itu saya kasih warna merah, dan untuk bentuknya verb ditambah adjektif saya kasih warna ungu. Ini contoh kalimatnya. Clarissa is a genius student because she studies hard. Nah, ini tuh maksudnya Clarissa adalah siswa jenius karena dia belajar dengan keras. Dan yang jadi adjektif plus noun itu genius student. Genius sebagai adjektif dan student itu nounnya. Terus kalau yang ungu itu study hard, itu studies itu verb dan hard itu adjektif. Contoh yang kedua ada Nakita cleans a dirty car to make it look cleaner. Dirty car ini maksudnya yang adjektif plus noun, dan look cleaner ini maksudnya yang verb plus adjektif. Terus contoh yang ketiga, the friendly artist wears a fancy dress at the party. Nah, friendly artist ini juga adjektif plus noun, dan fancy dress juga adjektif dan noun. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan dalam pengucapan atau penulisan kalimat. Terima kasih.